semuanya, ketemu lagi bersama Yudi di sini. Di video kali ini aku ingin membagikan informasi seputar bagaimana caranya merawat dan men-setup kandang dari siput darat, teman-teman. Siput darat entahkah dari spesies bekicot ataupun siput pohon, teman-teman, ataupun sebenarnya sejenis siput-siput darat, teman-teman. Nah, siput darat ini bukan hanya sekedar siput biasa, teman-teman, karena di beberapa daerah saya temukan di beberapa forum siput darat dari Indonesia ini memiliki aneka ragam warna yang cantik-cantik, teman-teman. Dan siput darat juga sudah banyak dipelihara oleh orang-orang barat di sana, teman-teman. Nah, di sini saya ingin membagikan setup kandang sekaligus cara memelihara dari siput darat, teman-teman. Kita siapkan dulu. Yang pertama kita siapkan dulu kandangnya, teman-teman ya. Kandang teman-teman bisa memakai kandang kayu ataupun apa namanya, gex ya, gex untuk reptil itu, ataupun bisa juga memakai kontainer box seperti ini, teman-teman. Nah, tetapi kontainernya terlebih dahulu kita lubangi, teman-teman ya. Kita lubangi untuk sirkulasi udara, teman-teman. Ini lubang udaranya kurang banyak ya, mungkin nanti kita tambahin lagi. Di sini saya hanya membagikan apa ya, gambaran aja. Nah, untuk kandangnya kita memakai tupperware seperti ini. Dan untuk substratnya di sini saya memakai substrat berupa moss apa namanya ya, moss yang ada di batu-batuan, teman-teman, moss darat ya. Nah, moss seperti ini saya kurang paham nama spesies moss. Nah, ini kita memakai substrat moss. Teman-teman bisa juga memakai substrat seperti tanah ataupun kokopit, teman-teman. Tetapi mungkin kalau tanah apa ya, karena siput ini dia kan berlendir, hewan berlendir. Kadang-kadang dia juga membawa substratnya ketika dia merayap ataupun menempel di dinding-dinding ini. Jadi kalau tanah mungkin cepat kotor ya. Dan kokopit juga kokopit itu kurang bagus ya menurut saya. Kokopit itu dia lebih mengikuti suhu yang ada di sekitarnya, teman-teman. Jadi kalau mungkin suhu di sekitar itu sedikit panas, kokopitnya juga akan ikut memanas, teman-teman. Jadi seperti di sauna begitu, teman-teman ya. Jadi kokopit itu sangat tidak direkomendasikan, kecuali mungkin di daerah teman memiliki suhu-suhu yang suhunya suhu dingin, mungkin tidak apa-apa. Di sini kita memakai substrat berupa moss. Ini kita ratakan aja. Baik, ini sudah rata mossnya seperti ini, sudah cukup rata. Sebetulnya mossnya makin dalam makin bagus ya, karena siput ini juga dia kadang-kadang suka menguburkan diri, teman-teman, apalagi pada saat musim bertelur tiba, teman-teman. Nah, karena siput yang akan kita pelihara ini sejenis siput pohon, jadi kita perlu yang namanya kayu, teman-teman. Ini untuk supaya dia tidak apa ya, kita setup seperti alam aslinya, teman-teman. Nah, kita setup seperti ini, kayu. Selanjutnya kita sediakan hiding cap. Nah, siput ini ya semua hewan itu perlu tempat privasi, teman-teman. Baik itu untuk melakukan perkawinan ataupun bertelur, teman-teman. Jadi kita memakai hiding cap. Hiding capnya di sini saya memakai potongan pot, teman-teman, potongan pot tanaman. Nah, kita letakkan seperti ini ya, kita sesuaikan aja ya seperti keinginan teman-teman sendiri, bebas berkarya. Kalau saya sih seperti ini aja, potnya disesuaikan karena ini kandangnya cukup besar, jadi potnya mungkin ya sesuai lah, tidak terlalu sempit ya. Selanjutnya kita butuh yang namanya ini, tempat untuk menaruh makanannya, teman-teman. Kita taruh di
pinggir sini aja, kita taruh di pinggir begini seperti ini. Langsung saja kita masukkan seafoodnya teman-teman. Nah ini seafood yang habitatnya ada di pepohonan teman-teman ya. Ini pernah saya buat kontennya beberapa bulan yang lalu. Nah ini kita hitung dulu. Ini spesiesnya ada dua ya. Ada seafood pohon yang berwarna coklat dan ada seafood yang belang-belang begini teman-teman. Ini kita masukkan dulu, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ini seafoodnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Ini merupakan jenis seafood asperitas teman-teman. Jadi asperitas memang kebanyakan hidup di daerah pepohonan teman-teman. Baik teman-teman, jadi setup kandangnya seperti ini aja, simple. Kita pakaikan hiding cave untuk tempat privasi dia melakukan baik itu perkawinan ataupun bertelur teman-teman. Nah kita juga menaruh ini kayu-kayuan, karena kan ini kan jenis seafood pohon ya, jadi dia kita setup seperti alam aslinya teman-teman. Dan di sini ada tempat makanannya, ini kita berikan dulu makanannya. Kalau untuk makanannya sendiri teman-teman bisa memberi aneka buah-buahan atau sayur-sayuran teman-teman, baik itu kol ataupun timun, labu, pepaya, dan wortel teman-teman. Kalau di sini saya memakai ini aja sih, karena cukup murah dan cukup mudah kita dapatkan, yaitu timun teman-teman. Ini satu buah aja cuma sekitar 1000-an teman-teman ya. Kalau untuk di daerah saya timun seperti ini 1000-an teman-teman. Nah, kita taruh begini aja, kita coba ya, kita coba 1 ekor. Kadang siput-siput seperti ini dia gampang sekali makan teman-teman. Ini memang ukurannya hanya sekitar seperti ini teman-teman ya. Dia ukurannya tidak sebesar bekicot ya. Kalau bekicot itu memang jenis siput darat terbesar. Nah kalau ini memang jenis siput pohon memang ukurannya rata-rata seperti ini teman-teman. Jadi berapa ya ukurannya, sekitar mungkin kalau ukuran bekicot itu mungkin dibagi 2 ini ya, kurang lebih ya. Nah ini untuk siput darat yang coklatnya. Nah ini mungkin kalau ada waktu lagi nanti kita berburu siput coklat ini. Nah coba lihat. Nah kalau untuk pemberian makanannya relatif sih teman-teman ya. Untuk pemberian makanannya, kalau di sini sih saya memberi makan ketika, karena ini kan buah-buahan seperti ini rentan busuk ya. Ini kalau sudah busuk seperti ini kadang-kadang saya ganti teman-teman. Saya ganti dengan buah-buahan yang masih segar teman-teman. Jadi seperti itu aja sih. Dan jangan lupa juga setiap harinya siput ini kita spray teman-teman. Minimal ya sehari sekali ataupun 2 hari sekali. Ini untuk mencegah dehidrasi. Nah ini ada yang keluar. Nah udah seperti ini aja, cukup simple ya. Nah jadi setup kandangnya seperti ini aja teman-teman ya. Setup kandangnya cukup simple. Kita berikan moss untuk mengikat kelembapan dan kayu-kayuan teman-teman, karena ini merupakan sejenis siput pohon dan hiding cave teman-teman. Dan ini juga wajib kita berikan teman-teman ya, tempat untuk menaruh makanannya, agar ketika makanannya ini busuk dia tidak mencemar moss ini teman-teman, biar mossnya itu tidak cepat kotor teman-teman.
Dan mungkin kita akhiri saja video kita kali ini. Ini jangan lupa kita tutup teman-teman biar siputnya tidak kabur. Dan ya udah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman yang tertarik tentang dunia-dunia siput pond ataupun siput darat, teman-teman bisa bergabung di forumnya di Indonesian Land Snail Forum, teman-teman. Dan mungkin ya udah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you next time. Bye bye.